glikolisis ya. Kok nggak bisa-bisa nih. Nah, glikolisis itu kalau dari namanya nih, ya langsung aja. Gliko itu apa? Gliko. Ini dari kata gula ya, atau glukosa lah biasanya kita sebut ya. Terus lisis itu berarti apa nih? Pernah dengar kata ini nggak? Hidrolisis. Berarti apa tuh artinya kalau hidrolisis? Pemecahan bukan, Pak? Pemecahan oleh hidro apa? Air, Bapak. Air, betul. Ini pemecahan oleh air ya. Oleh air. Nah, tapi kalau di biokimia ya, glikolisis ini berarti pemecahan pada molekul glukosa ya. Glikonya itu glukosanya, lisisnya itu pemecahan ya. Gitu. Jadi di sini kita belajar bagaimana prosesnya pemecahan gula tersebut tuh menjadi nanti ujungnya jadi CO2 ya. CO2 plus H2O ya. Kalau misalnya kita bernafas nih, kalau lagi lari misalnya, atau lagi berjalan, itu yang kita hirup apa sih biasanya? Ini nanti Oksigen. berkaitan nih sama proses glikolisis ini. Apa biasanya kalau yang kita hirup? Oksigen. Oksigen lambangnya apa? O2, Pak. O2. Oke. Berarti kalau kita tulis glukosa C6H12O6 ya, plus O2, nanti di ujungnya jadi apa tuh? Yang kita keluarin apa dari dalam tubuh? Kalau kita nafas nih, yang kita ambil oksigen, yang kita keluarin apa? CO2. CO2 plus yang kita keluarin dari dalam tubuh kalau misalnya kita keringetan berarti apa tuh? Kalau keringat itu apa sih dia? Molekulnya apa? H2O, Pak. H2O ya. Jadi secara garis besar seperti ini nih proses glikolisis gitu. Glukosa ya dengan bantuan adanya oksigen atau disebut juga namanya proses aerobik di situ ya. Aerobik itu maksudnya dia menggunakan oksigen ya. Dia dapat menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, tapi di sini ujungnya ada plus lagi nih, plus energi sebenarnya situ. Jadi gunanya si glukosa itu dipecah ya dengan adanya O2 atau proses aerobik, itu selain menghasilkan CO2 plus H2O juga menghasilkan energi. Nah, energinya itu biasanya dalam bentuk ATP ya, adenosin trifosfat ya. Di situ kalian mungkin udah sering dengar lah ya ATP ini. Ini beberapa diskusinya ya. Nanti ada pengertian glikolisis, kemudian ada proses glikolisis, kemudian ada tahapan proses glikolisis ada dua nih. Ada yang aerobik, tadi sudah dijelasin ya. Aerobik itu yang menggunakan oksigen, ya, O2. Kalau anaerobik, itu berarti dia tanpa oksigen, ya, atau nggak ada O2 di situ. Nanti kalian bisa lihat bagaimana energinya. Apakah lebih bagus yang aerobik atau yang anaerobik. Kemudian di situ juga ada nih fosforilasi tingkat substrat sama fosforilasi oksidatif ya pada proses glikolisis. Kemudian terakhir kita bisa menghitung jumlah energi dalam bentuk ATP ya dalam proses glikolisis tersebut gitu. Nah, dalam proses glikolisis itu ada beberapa tahapan sebetulnya ya. Jadi dia nggak langsung berubah jadi CO2 plus H2O, tapi di tahapan pertama di sini itu si glukosa ya, glukosa itu dia diubah dulu menjadi namanya asam pirufat ya, atau pirufat namanya sama aja. Tadi sudah saya bahas bahwa glukosa itu di rumusnya apa? C6H12O6 ya. Berarti di situ C-nya ada 6 nih. Nah, pirufat sendiri itu dia C-nya ada 3 ya. Kalau dari glukosa berubah menjadi pirufat,
Berarti harusnya nih satu molekul glukosa menghasilkan berapa molekul pirufat berarti? Supaya C-nya sama di situ. Kan glukosa C-nya 6 nih. Si pirufat C-nya 3. Berarti dari satu molekul glukosa itu menghasilkan berapa pirufat? Gitu. 2. Ini di sini nih. C6 jadi C3 itu supaya disetara berarti harus menghasilkan berapa pirufat tuh di situ Ya, ada di sini. dari satu molekul glukosa ya. Ada berapa? 2 ya, Pak. Ada 2 ya berarti ya di sini. Nah, jadi kita ubah dulu kalau dalam tubuh dari glukosa menjadi molekul pirufat. Nah, ketika dia berubah dari glukosa menjadi pirufat, itu juga ada beberapa molekul lain yang berubah di situ ya. Yang pertama NAD+ ya di sini sebanyak 2 molekul menjadi 2 NADH ya atau direduksi berarti kan karena penambahan satu hidrogen dan juga ada 2 ADP menjadi 2 ATP ya. Ingat ketika kalau dalam tubuh itu energinya bukan kilojoule atau kilokalori ya biasanya, tapi dalam bentuk ATP di situ. Makanya kalau dalam biokimia tuh selalu dalam bentuk ATP energinya. Nah, di sini perubahan glukosa menjadi satu molekul glukosa ya, menjadi 2 molekul pirufat. Itu harus kalian lihat di sini dia menghasilkan 2 NADH yang pertama. 2 NADH plus 2 ATP. Nah, di mana satu molekul NADH itu setara dengan 2,5 ATP. Ya. Walaupun nanti pada beberapa buku juga disebutkan dia setara dengan 3 ATP. Ya. Ini sama aja ya. Biasanya ada beberapa buku yang beda nih. Ada buku yang menuliskan satu NADH itu setara dengan 2,5 ATP. Ada buku yang menuliskan satu NADH itu setara dengan 3 ATP. Ini harus kalian ingat nih. Satu NADH setara dengan 2,5 ATP. Karena dari proses glukosa, satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat itu menghasilkan 2 NADH, berarti ada berapa total ATP-nya di situ? Berarti. Tadi ingat satu NADH menghasilkan 2,5 ATP. Nah, kalau dihasilkan 2 NADH, berarti berapa ATP di situ? 5 kalau nggak 6. 5 bukan, Pak? Oke, 5 ya. Karena dia menghasilkan 2 molekul NADH ya. Jadi 2,5 ATP dikali 2 ya. Sama dengan 5 ATP. Plus 2 ATP yang murni nih. Jadi 5 ATP ini dari 2 NADH, 2 ATP ini dari yang murninya. Berarti total berapa nih? 7. 5 tambah 2? 7. 7, Pak. 7 ATP ya. Ingat ini 7 ATP ini dihasilkan dari perubahan glukosa menjadi pirufat ya. Satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya 2 molekul glukosa, berarti berapa ATP itu yang dihasilkan? Menjadi pirufat berarti. Kan kalau satu glukosa itu 7 ATP. Kalau 2 molekul glukosa berapa ATP? Menjadi pirufat ya. Menjadi pirufat dulu. 14. Berapa ATP berarti? Tadi satu glukosa menjadi 2 molekul pirufat itu dihasilkan 7 ATP. Kalau ada 2 molekul glukosa berarti menjadi berapa pirufat tuh? 4, Pak. 4, Pak. 4. Oke. Berarti ada berapa ATP? 14. 14. Ini baru dari glukosa menjadi pirufat ya. Nanti ada beberapa tahapan lagi tuh ya. Nah, perubahan dari tadi glukosa menjadi pirufat itu dia nggak langsung tuh. Kalau di reaksi yang ini, nih yang ini nih,
reaksi awal ini, itu adalah reaksi bersih namanya, atau net reaction namanya ya. Net reaction, atau reaksi bersih lah. Nah sebenarnya untuk menghasilkan ini tuh ada beberapa tahap. Ada 10 tahap di situ ya. Yang pertama itu adalah tahap preparasi ya di sini. Preparatory phase ya di sini ya. Jadi si glukosa itu diubah dulu jadi glukosa 6-fosfat yang pertama, kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian jadi fruktosa 1,6 bifosfat, kemudian menjadi gliseraldehid 3-fosfat plus dihidroksiaseton di situ ya. Di sini kalian nggak perlu hafalkan, yang penting kalian tahu perubahannya ya. Ini kan dari C6 ya, C6, kemudian masih C6 tapi ditambahin gugus fosfat, kemudian menjadi C6 juga tapi jadi keto di situ ya, baru menjadi fruktos, dari glukosa menjadi fruktos, kemudian ditambahin gugus fosfat lagi dan akhirnya menjadi gliseraldehid 3-fosfat plus dihidroksiaseton fosfat. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga di sini itu ada proses ATP menjadi ADP ya. Situ ya. Yang pertama, jadi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat kan dia ada pemindahan gugus fosfat tuh ya. Dari ATP ke glukosa ya kan. Jadi glukosa berubah jadi fosfat, glukosa 6-fosfat, ATP-nya dia berkurang fosfatnya. Jadi dari adenosin trifosfat ya menjadi adenosin difosfat ya. Dari 3 fosfat menjadi 2 fosfat di situ ya. Jadi dia ada penggunaan ATP di situ, berarti ini minus 1 ATP. Untuk si begini. Nah, kemudian dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat ya. Di sini cuma 1 fosfat di sini nih. Di sini ada 2 fosfatnya. Berarti ada lagi pemindahan gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat ya. Di sini berarti juga minus 1 ATP. Ya. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Yang proses pertama ini nih, namanya proses C lah disebutnya. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, tahap selanjutnya adalah tahap payoff di situ. Kan kalau kita lihat di awal tadi, ini kan reaksinya nggak ini ya, kelihatannya nggak ada penggunaan ATP di situ. Nah, tapi kalau kita dijabarkan nih dari 10 tahapan ini, dia ada penggunaan ATP. Kenapa Bukan. bisa seperti itu? Kan speaker lo ada Karena 2 no. pada tahap payoff itu dihasilkan juga ATP dan juga NADH di situ. Nah, di tahap payoff ini juga ada 5 tahapan nih ya. Nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 di situ. Yang pertama adalah gliseraldehid 3-fosfat itu berubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Di sini ada perubahan dari NAD+ ya sebanyak 2 molekul NAD+ menjadi 2 molekul NADH ya. Tadi ingat 1 NADH itu setara dengan berapa? Berapa ATP? 2,5 ya. Kalau berarti 2 molekul NADH itu berarti berapa ATP? 5 ATP, Pak. 5 ATP. Ya tadi ada titik-titik itu ya. Terus dari 1,3 bisfosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat itu ada pemindahan fosfat lagi tuh. Jadi menghasilkan 2 ATP lagi, berarti plus 2 ATP ya. Terus dia berubah lagi jadi 2 fosfoglycerat, itu nggak ada perubahannya, cuma berubah ini doang ya. Berubah posisi lah ibaratnya. Terus dari 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenolpirufat itu juga tidak ada penambahan energi atau ATP, tapi ada dikeluarinnya molekul air sebanyak 2 molekul air. Nah, baru dari fosfoenolpirufat menjadi pirufat itu ada pemindahan gugus fosfat lagi dari fosfoenolpirufat ke ADP menjadi 2 ATP ya. Jadi kalau kita hitung nih pada tahap preparatori dia dihasilkan atau dikeluarkan minus 2 ATP kan ya. Betul lagi.
preparatory phase. Ini dari 1 molekul glukosa ya, itu minus 2 ATP. Nah, pada tahap payoff itu dihasilkan 2 NADH kan, atau setara dengan 5 ATP. Plus ya, 2 tambah 2 berarti berapa tuh? 4 ATP. 4, Pak. Oke. Nah, kalau kita jumlah semua nih, Yes, kan? minus 2 tambah 5 tambah 4. Berarti berapa? 7. Minus 2 tambah 5 tambah 4 berapa? Minus 2 7, tambah 5 Kak. tambah 7, 4. Pak. 7, oke. Sama nggak dengan reaksi yang awal tadi? Nih, Sama. sama nggak? Sama ya, Pak? Ya sama lah. Reaksi yang ini, yang awal ini, itu namanya reaksi bersih ya. Jadi dia nggak ada dijabarin perubahan tadi, tapi reaksi sebenarnya itu reaksi yang ini nih, ada 10 tahapan ya. Ada 5 tahapan pertama itu namanya adalah preparatory phase ya, penggunaan ATP-nya minus 2. Terus yang tahap payoff itu dia plus 9 ya. Jadi totalnya adalah plus 7 di situ ya. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Bisa. Untuk ini tapi reaksi baru pengubahan dari glukosa jadi pirufat ya. Nanti ada beberapa tahapan lagi. Ya. Sampai sini dulu ada yang dimengerti? Udah ada pertanyaan? Sampai sini? Belum paham? Gimana? Iya. Tadi untuk glikolisis kita baru tahap yang ini nih. Perubahan dari glukosa menjadi pirufat ya, menjadi pirufat ya. Glukosa itu dia C6, pirufat itu C3. Makanya dari 1 molekul glukosa dia menghasilkan 2 molekul pirufat. Sampai sini udah mudah-mudahan ngerti ya. Jadi ada 10 tahapan di situ dan menghasilkan 7 ATP ya, bersihnya ya. Nah, pada tahap pengubahan pirufat ya, menjadi energi lainnya itu ada 2 kondisi tuh ya. Yang pertama adalah kondisi aerobik ya, atau dengan adanya oksigen di situ ya, atau kondisi anaerobik ya, atau tidak adanya oksigen. Kalau misalnya piruvatnya itu diubah menjadi diubah atau di metabolisme ya pada kondisi aerobik, atau tadi kalian menggunakan oksigen saat berlari misalnya, saat berlari ringan tapi untuk umumnya ya, kalau lari cepat itu udah kondisi anaerobik, itu dia dihasilkan asetil-CoA ya, namanya ya, sebanyak 2 molekul. Jadi 2 piruvat itu menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Tapi kalau kalian misalnya menggunakan si piruvatnya itu pada kondisi anaerobik ya, maka akan dihasilkan 2 molekul asam laktat ya, atau laktat namanya di situ ya. Nah, biasanya kalau kalian jalan biasa nih, biasanya kalau olahraga ya, jalan biasa itu apa ya? Namanya bahasanya apa sih kalau jalan biasa itu? Jogging. Bukan jogging, apa sih? Apa? Jalan kaki lah ya, jalan kaki, jalan santai gitu. Jalan santai, itu kalian akan menggunakan si glukosa ataupun piruvat pada kondisi aerobik ya. Nah, tapi kalau kalian itu dia angkat beban misalnya, angkat beban, ataupun kalian kondisinya lari dengan pace-nya tuh tinggi ya, pace-nya ya, itu bisa jadi kalian kondisinya adalah anaerobik. Nah, kira-kira nih, kondisi mana yang lebih capek? Kondisi aerobik atau kondisi anaerobik? Coba.
Kondisi mana yang lebih capek? Kondisi aerobik atau anaerobik? Halo? Kondisi mana? Apa? Hold a minute. Angkat beban nih biasanya. Itu apa sih yang dirasain di badannya biasanya kalau untuk orang-orang yang belum pernah angkat beban misalnya? Pegel. Biasanya apa sih? Pegel-pegel, sakit. Nah, kalau pegel-pegel tuh pernah nggak kalian ke dokter gitu? Ini kenapa sih dok? Kok pegel-pegel? Gitu. Pernah nggak? Enggak sih. Gitu. Nah, kalau bukan menurut sih ya, secara reaksi biokimia ya, kenapa kalian tuh bisa pegal-pegal ketika angkat beban ataupun lari jarak jauh dengan fase cepat? Karena kan dia posisinya kan adalah proses anaerobik tadi ya. Di anaerobik itu dia menghasilkan namanya asam laktat atau laktat sama aja. Nah, si asam laktat ini dia menumpuk tuh ya, menumpuk biasanya di persendian ataupun di bagian ketiak biasanya. Nah, makanya biasanya ketika kalian capek, itu bagian ketiak ataupun persendiannya itu dia sakit gitu, karena di situ menumpuk namanya asam laktat di situ ya, gitu. Jadi gitu tuh penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya glukosa menjadi pirufat, kemudian pada kondisi aerobik dia menjadi asetil-CoA, tapi kalau misalnya kondisinya anaerobik dia menghasilkan namanya asam laktat ataupun laktat di situ ya. Nah, dari asetil-CoA ini dia bisa berubah menjadi 4CO2 plus 4H2O ya. Atau tadi sudah kita bahas di awal menjadi CO2 plus H2O. Melalui apa? Melalui namanya siklus asam sitrat ya. Atau disebut juga namanya siklus apa? Ada yang masih ingat? Siklus asam sitrat atau siklus apa namanya? Siklus, terkenal nih siklusnya, sering disebut-sebut. Nama orangnya biasanya nama penemunya biasanya namanya apa sih? Siklus asam sitrat ataupun siklus apa namanya? Krebs bukan, Pak? Siklus Krebs ya. Oke, ini perubahan dari glukosa nanti menjadi CO2 plus H2O kalau kondisinya adalah aerobik. Kalau anaerobik menjadi asam laktat ataupun laktat di situ ya. Bisa kalian bedakan di situ. Nah, gimana kalau misal dia tidak dalam tubuh tuh atau secara in vitro misalnya, misal dalam tabung reaksi ataupun di luar tubuh lah ya. Itu si pirufat dengan adanya ragi di situ ya, dia bisa terjadi proses fermentasi namanya ya, menjadi etanol plus CO2 di situ. Ini kalau misalnya secara in vitro ya di situ. Nah, sekarang kalian harus bisa bedakan di sini ada namanya fosforilasi oksidatif ya. Ada namanya fosforilasi tingkat substrat di situ ya. Kalau dia adalah fosforilasi oksidatif, pemindahan gugus fosfat ini ya, oksidatif. Pemindahan gugus fosfat ini dia akan menghasilkan namanya NADH. Ya. Atau tadi setara dengan berapa nih? Satu NADH setara dengan berapa? Berapa ATP? Satu NADH setara dengan berapa ATP tadi? 2,5 ya, Pak? 2,5 ya. Jadi kalau misalnya namanya adalah fosforilasi oksidatif ya. Fosforilasi ini kan pemindahan gugus fosfat ya. Ada yang oksidatif, ada yang tingkat substrat. Kalau dia adalah fosforilasi oksidatif, pemindahan gugus fosfat itu disertai dihasilkan namanya NADH ya, atau dihasilkan energi berarti di situ sebanyak 2,5 ATP. Nah, kalau fosforilasi tingkat substrat
itu pemindahan gugus fosfat di sini itu tidak dihasilkan ATP ya di situ. Jadi itu bedanya ya. Atau tidak dihasilkan NADH di situ. Tapi ya nggak ada ATP-nya, pindah aja gugus fosfatnya gitu ya. Jadi di situ bedanya. Kalau misalnya dia fosforilasinya adalah oksidatif, maka akan dihasilkan NADH atau setara dengan 2,5 ATP. Kalau dia adalah tingkat substrat, itu pemindahan fosfat tidak dihasilkan energi di situ ya. Nih di sini nih berarti. Nah, nih sekarang pertanyaannya. Perubahan dari gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat itu merupakan fosforilasi oksidatif atau fosforilasi tingkat substrat berarti. Coba. Yang oksidatif. Perubahan dari gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat itu fosforilasi oksidatif atau fosforilasi tingkat substrat. Yang oksidatif karena apa tadi? Nggak tahu. Halo? Kenapa oksidatif? Kenapa disebutnya oksidatif di situ? Karena di situ menghasilkan NADH. Oke ya. Nah, sekarang di sini coba lihat lagi. Dari udah nggak ada lagi tentunya. Ya pokoknya itu bener ya. Jadi jawabannya adalah fosforilasi oksidatif ya, karena dihasilkan NADH atau energi sebanyak 2,5 ATP ya. Jadi kalian bisa bedain. Nah, lawan dari proses glikolisis itu namanya adalah gluconeogenesis di sini nih ya. Gluconeogenesis ya. Jadi kalau glikolisis itu adalah proses katabolisme ya. Katabolisme ataupun dia berarti dipecah ya glukosanya nanti menjadi pirufat plus semakin ujungnya menjadi CO2 plus H2O. Kalau gluconeogenesis itu ada proses anabolisme ya. Anabolisme yaitu adalah pengubahan dari pirufat menjadi glukosa. Jadi kalau misalnya glukosa menjadi pirufat itu adalah proses glikolisis ya. Ini ingat-ingat ya. Kalau pirufat itu berubah menjadi glukosa, itu nama prosesnya adalah gluconeogenesis ya. Genesis itu kan berarti kan kejadian ataupun pembentukan artinya ya. Berarti pembentukan glukosa di situ. Jadi ini adalah kebalikannya nih. Ya. Nah, tapi ingat, perubahan dari glukosa menjadi pirufat ataupun pirufat menjadi glukosa itu dia tidak menggunakan enzim yang sama ya, tapi enzimnya berbeda di situ. Ya. Ini, kalian bisa lihat di sini, perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu dikatalisis oleh enzim heksokinase. Ya. Tapi perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa itu dikatalisis oleh glukosa 6-fosfatase. Jadi berbeda tuh di situ tuh enzim yang berperan di situ ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke siklus Krebs. Bisa lanjut lagi? Oke, bentar. Nah, sekarang kita masuk ke namanya siklus Krebs ya, atau tadi sudah disebut namanya adalah nama lainnya siklus asam sitrat.
Nah, di siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat itu merupakan lintasan terakhir nih ya atau proses terakhir ketika si glukosa tadi dia menjadi piruvat terus menjadi asetil-CoA baru nanti diubah menjadi CO2 plus H2O ya. Nah, di sini sistemnya itu nggak seperti yang ini nih ya, nggak seperti yang proses glikolisis atau glukosa menjadi piruvat ya. Ini kan sistemnya kan dari atas ke bawah ya atau dari bawah ke atas lah kalau misalnya yang gluconeogenesis ya. Atau disebut juga sistemnya linear namanya. Ya. Kalau di proses siklus Krebs, ya sesuai namanya siklus, berarti dia bentuknya adalah ini nih lintasan lingkaran ya, atau sebut juga siklus namanya. Ya. Jadi nanti tadi kan kita ngomongin yang ini kita nggak lihat dulu nih fatty acid sama amino acid, glukosa ya menjadi piruvat ya, melalui proses glikolisis ada 10 tahapan tadi. Terus dia berubah lagi menjadi asetil-CoA namanya ya. Di situ baru nanti masuk ke siklus Krebs namanya di situ ya. Nah, siklus Krebs ini kalau misalnya dia adalah organisme eukariotik ya, situ. Seperti manusia contohnya, itu dia terjadi di mitokondria ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia adalah prokariotik ya, atau organisme yang bersel satu seperti amuba contohnya, itu dia terjadi di sitosol ya. Gitu. Walaupun sebenarnya di dalam sitosol juga ada mitokondria, tapi umumnya kalau misalnya dia adalah eukariotik seperti manusia, mamalia dan yang lainnya gitu yang yang kompleks lah bentuk organismenya ya. Dia itu terjadi di mitokondria. Tapi kalau misalnya dia prokariotik, dia terjadi di sitosol. Nah, pada regulasi siklus Krebs ini atau asam sitrat ini ya, dia terdapat beberapa pengaturan ya. Itulah pengaturan enzim. Ada beberapa enzim yang mengatur proses siklus ini. Yang pertama adalah sitrat sintase ya di sini. Kemudian isositrat dehidrogenase ya, dan juga alfa glutarat, alfa ketoglutarat, di mana pengaturan di sini itu dihambat ataupun dilakukan berdasarkan adanya ketersediaan substrat yang mau diubah, berarti ini kan sebenarnya yang mau diubah ya, dan juga adanya produk yang berlebih di situ atau disebut juga hambatan produk. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk yang siklus Krebs atau siklus asam sitrat dia bentuknya adalah siklus ya atau berbentuk lingkaran seperti ini. Jadi awalnya si asetil-CoA itu dia dikondensasi ya menjadi namanya sitrat di situ. Nah, sitrat ini dia kemudian ada proses namanya dehidrasi berubah menjadi cis akonitat. Dari cis akonitat dia berubah menjadi isositrat ya melalui proses namanya proses hidrasi atau penambahan air. Kalau dehidrasi berarti keluarnya molekul airnya kebalikannya. Kemudian dari isositrat dia berubah lagi menjadi alfa ketoglutarat di sini ya. Dia melalui proses namanya oksidatif dekarboksilasi. Berarti lepas tuh satu molekul COO-nya sambil menghasilkan satu NADH ya, ingat ya, sambil menghasilkan satu NADH. Perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA ya, juga sama prosesnya adalah oksidatif dekarboksilasi ya, berarti ada yang lepas gugus COO-nya, dia juga menghasilkan satu NADH ya. Kemudian perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat, ya, dia menghasilkan satu GTP, ya, guanosin trifosfat. Kemudian pengubahan satu suksinat menjadi fumarat itu menghasilkan satu molekul FADH2. Ya. Kemudian pengubahan fumarat menjadi malat itu dia menghasilkan, udah nggak ada ya, nggak ada menghasilkan energi, baru dari malat
menjadi oksaloasetat, dia menghasilkan lagi 1 NADH. Nah, kalau kita total di sini, berapa banyak energinya berarti? NADH-nya ada berapa nih? Kita hitung. Nah, berapa jumlah NADH-nya dihasilkan? Coba. NADH loh ya. Ada berapa? 3 bukan, Pak? Ada 3 ya. Ada 3. Terus yang FADH2 ada berapa? 1 ya, Pak? 1. Kalau GTP ada berapa? 1 juga. Tuh. Nah, karena dihasilkan 3 NADH, berarti kalau kita kali 2,5 jadi berapa nih? 7,5, Pak. 7,5 ATP ya. Nah, untuk 1 FADH2 ya, 1 molekul FADH2 dia setara dengan 1,5 ATP ya. Sedangkan untuk 1 GTP dia setara dengan 1 ATP ya. Jadi totalnya berapa ATP nih berarti? 7,5 tambah 1,5 tambah 1 berapa? Jadi 9 10 bukan. 10, Pak. ATP ya. 10. Ya. Jadi dari 1 molekul asetil-CoA ya, dia menghasilkan 10 ATP melalui siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu dia menghasilkan CO2 plus H2O situ ya, gitu ya. Ini tadi sudah di ini ya. Tadi ini yang lama tapi jadi tadi ingat kalau misalnya yang lama itu 1 NADH itu setara dengan 2,5 ATP ya, atau yang baru yang baru 2,5, yang lama itu 3 ATP ya. Kita pakai yang ini aja. 3 ATP. 1 FADH2 itu setara dengan 1,5 ATP ya. Kalau yang lama itu biasanya 2 ATP ya. Nah, 1 GTP itu setara dengan 1 ATP ya. Gitu. Ini sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau yang baru itu kan 10 ATP. Nah, kalau misalnya yang lama itu karena dia kelebihan, maksudnya beda 0,5, nanti jadi 12 ATP gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke berapa sih sebenarnya total ATP yang dihasilkan ketika kalian mengoksidasi 1 molekul glukosa secara aerobik ya. Nanti kita bandingkan yang secara anaerobik ya, sampai dihasilkan CO2 plus H2O ya. Nah, yang pertama tadi sudah dibahas juga. Jadi pada jalur glikolisis aerobik, 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul pirufat ya. Nah, sedangkan pada jalur anaerobik, 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asam laktat ya. Di mana tadi sudah dibahas juga bahwa 1 NADH itu setara dengan 2,5 ATP pada jalur aerobik sehingga dihasilkan 7 ATP ya. Gitu. 2,5 kali 2 plus 2 ATP. Sedangkan pada jalur anaerobik dia hanya menghasilkan 2 ATP. Di sini kelihatan bahwa ketika kalian olahraga secara aerobik ya di situ ya, itu akan menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan yang anaerobik. Makanya kalian kalau misalnya anaerobik kan lebih ngap-ngapan lah ibaratnya bahasanya dibandingkan yang aerobik gitu. Nah, dari oksidasi pirufat menjadi asetil-CoA, dia itu dihasilkan sebanyak 5 ATP ya. Karena dia di situ dihasilkan 2 molekul NADH ya. Tapi kalau misalnya per piruvatnya itu hanya 1 NADH. Karena kalian menghasilkan 2 pirufat, maka 2,5 dikali 2 ya. Jadi ingat nih, di proses glikolisis tadi ada berapa? 7 ATP ya. Kita ngitung yang aerobik dulu. Kalau anaerobik
aerobik dia itu sebanyak 2 ATP. Ini pada proses glukosa menjadi piruvat atau glukosa menjadi laktat di situ ya. Kemudian pada proses piruvat menjadi asetil-CoA, berarti ini cuma yang aerobik aja ya, atau yang aerobik saja berarti dia dihasilkan 1 molekul piruvat menjadi 1 asetil-CoA, itu dihasilkan 1 NADH. Ya. Karena dari 1 molekul glukosa itu dihasilkan 2 ya, 2 molekul piruvat, maka dia dikali 2 kan. Jadi ada 2 NADH di situ. Atau totalnya berarti 2 dikali 2,5. Berapa tuh berarti? 2 kali 2,5 berapa? 5, Pak. 5 ya. Tadi berarti udah berapa kita totalin nih ya. 7 tambah 5 berapa berarti ini? 7 tambah 5 berapa? 12. 12. 12 ATP ya. Ini yang proses aerobik ya. Kalau yang anaerobik dia hanya berhenti di laktat ya. Banyak 2 ATP aja. Nah, baru dari proses asetil-CoA menjadi CO2 plus H2O, tadi sudah kita hitung bahwa dia menghasilkan 10 ATP kan. 2 molekul NADH plus 1 molekul FADH2 ya, plus 1 GTP ya. Jadi ada 10. Karena dihasilkan adalah 2 molekul asetil-CoA dan 1 molekul glukosa, berarti ada 20 ATP ya. Jadi kalau kita total nih tadi di sini, 1 molekul glukosa berubah menjadi 2 molekul piruvat, itu kan dihasilkan 7 ATP ya. 2 molekul piruvat menjadi 2 molekul asetil-CoA, itu dihasilkan 5 ATP. Nah, 2 molekul asetil-CoA menjadi CO2 plus H2O ya, 4 molekul CO2 plus 4 molekul H2O, itu dihasilkan 20 ATP. Jadi kalau misalnya kita total 7 tambah 5 tambah 20 adalah 32 ATP untuk yang jalur aerobik glikolisis ya, sampai jadi CO2 plus H2O. Kalau yang jalur anaerobik, dia hanya berubah jadi 1 glukosa menjadi 2 molekul asam laktat atau laktat, dan hanya dihasilkan 2 ATP di situ ya, gitu. Jadi kalau kita bisa bandingkan nih antara jalur aerobik dia lebih banyak nih ini ya ATP-nya dibandingkan jalur anaerobik di situ ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian punya 2 molekul glukosa dan kalian ubah sampai habis ya, sampai menjadi CO2 plus H2O, itu berarti ada berapa ATP di situ yang dihasilkan? 2 molekul glukosa ya. Ada berapa ATP di situ? 64 ya, Pak? Ya, 64 ya. Karena dari 1 molekul glukosa hanya dihasilkan 32 kan. Berarti ada, kalau misalnya ada 2 molekul glukosa, itu berarti dia ATP di situ ya. Tuh. Bisa. Nih. Untuk yang glikolisis. Ada pertanyaan?